Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu yang hormati Allah, alhamdulillah kita syukur kepada Allah. Kesempatan yang menikah kita masih dipun paringi nikmat Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan oleh Allah ya, dari kematian yang kita baru saja melewati ya. Maka doa ketika kita bangun tidur itu kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, yang mana Allah telah menghidupkan alladzi ahyana, ya, menghidupkan ahyana ba'da ma amatana, setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Bapak Ibu termasuk kalau wau dalu niku dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten ngerti napa-napa. Tidak tahu apa-apa. Dan alhamdulillah sekarang kita dihidupkan lagi, ketemu dengan dunia ini. Ini satu nikmat yang luar biasa. Iso ngrasake adem, iso ngrasake suasana udara segar, bisa merasakan apa saja, bisa melihat warna berbagai warna begitu. Kita dihidupkan ini. Tapi ingat, wa ilaihi nusyur. Dan kita tetap akan kembali kepada Allah. Tidak tahu ini, kita sekarang hidup ini, tidak tahu dalam perjalanan kita ini nanti pasti kita akan dikembalikan lagi kepada Allah. Jadi nek wong tangi turu kemutan-mutan niku ora kemutan perkara abot. Mesti kemutane perkara ini mesti andang kabeh. Wong toh kita itu ya sak wayah-wayah arep kudu dumateng Allah. Maka ketika dibangunkan, dihidupkan oleh Allah ini, monggo dimanfaatkan ya kesempatan ini untuk semakin kita mendekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya menikah jika akan hakikatul huriyah, hakikatnya wong merdeka niku ya, yaitu disebutkan al-ubudiyyatu lillah. Wong sing iso ngibadah dumateng Allah, iya hakikatul huriyah. Jadi wong sing iso diparingi gampang ibadah dumateng Allah, tidak ada penghalang-penghalang lagi, itu namanya orang-orang yang iso ngerasake hakikat kemerdekaan. Maka kalau ada orang-orang purna tugas itu pensiunan itu pun pensiun loh Pak. Wah, alhamdulillah merdeka begitu kadang-kadang. Jadi Pak Teguh, wah, kalau pun merdeka, kan gini senang. Tapi kalau yang masih terikat itu, Pak Pram itu, wah, mungkin betul sempat nih hadir di sini, tidak sempat ini. Kenapa? Karena belum merdeka. Itu esok flayon, kutu banjer, gitu, pakai sonton, bisa ngatur menang, gitu. Urip-urip merdeka ini ya. Karena sebenarnya orang yang merdeka itu tadi al-ubudiyatulillah, wong sing iso diparingi enteng ngibadah dumateng merdeka. Ini merdeka sekali dia ya. Falam yang tak butuh, maka wong sapa wong sing ora iso ngibadah dumateng Allah itu kana abidal ilmi, maka wong kuwi mesti ngibadahi kalau lihoiri selain Allah Subhanahu wa taala, ora nenake pun. Ya, itu ya apa ya tetap ya, tidak ada rasa puasnya. Ya, tidak ada rasa khuriyah.
senang. Ya. Ada sabda, ini mukadimah dulu, sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis itu. Nabi nanti ketika kita buka satu hadis yang diriwayatkan dalam satu keterangan ya, silsilah hadis sahihah ini. Jadi beberapa ahli hadis ini ya. Dalam sabdanya salasun muhlikatun wa salasun munjiyah. Salasun muhlikatun ana telung perkara sing telung perkara niku iso binasake. Gitu. Telung perkara yang bisa membinasakan. Binasake niku basa Jawane napa temen? Mati ini. Bisa nyengsarake lah begitulah. Bisa kita itu enggak menghadapi satu kemuliaan ya. Tapi justru malah kehinaan, kesengsaraan gitu. Wasalasul munjiyatun lan ana telung perkara sing dhewe niku bisa marake munjiyatun. Munjiyatun niku sukses, bahagia gitulah. Ya, bisa menyelamatkan. Jadi ana telung perkara sing iso binasake, terus ana telung perkara yang bisa menyelamatkan kita. Apa kata Nabi? Yang salah satu muhlikatun, telung perkara sing bisa menyesatkan, membinasakan kita. Jomroke dhewe niku napa telung perkara niku? Ingkang sepida ya. Yaitu sahumutawan. Ya ini kerakusan, ketamaan sing ditaati. Jadi kerakusan, ketamaan, wis duwe iki pengen iki meneh, wis terus gitu. Itu kalau nggak hati-hati kita ini bisa malah ini tadi membinasakan kita, muhlikatun, menyengsarakan kita. Nggih oleh kita itu pengen ini, tapi monggo diukur kira-kira iki kepisah kalau motor. Kira-kira kita ini ya memperturutkan, mentaati urusan-urusan yang bersifat kerakusan itu. Ini hati-hati merusak sahumuto. Wis duwe iki ya itu tadi pengen ya. Duwe jabatan ya. Biar caranya jabatan itu bisa turun temurun dan sebagainya. Ini awal kalau sampai berpindah ke tangan orang lain itu kan sahul mutawal. Jadi hawa nafsu ini mempengaruhi di situ, keinginan ya, rakus yang ditaati. Lajeng wal hawa umutabiun, hawa nafsu iki hawa nafsu yang diikuti. Jadi hawa nafsu yang diikuti ini juga pengaruh akan merusak, membinasakan kita. Jadi ngukur ukuran kita hawa nafsu. Lajeng yang nomor ketiga nipun wa ijabul mar'i binafsihi. Wa ijabul nafsi itu apa? Ijab ujub itu mar'i ya, seseorang itu binafsi dengan dirinya sendiri. Ini juga bisa menghancurkan, bisa membinasakan. Monggo kita hati-hati. Rakus ya, yang ditaati itu hawa nafsu yang dituruti dan suka ujub terhadap dirinya sendiri. Ini hati-hati, kita berhati-hati dengan 3 perkara. Lajeng wasalah sunmunjiyatun, telung perkara sing marake dhewe niku slamet. Ya, apa itu? Yang pertama, Nabi ngendika khasyatullah fi syirri wal alaniyah. Ana rasa wedi, ya, rasa takut dumateng Allah fi syirri wa alaniyah, baik itu tersembunyi maupun terang-terangan. Dewe utawa kathah tiyang itu tetap ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab bermaksiat itu tetap kita itu takut. Nah, monggo
ini kita jadikan pelajaran. Khasyatullah bisirri wa alaniyah. Baik itu kita dalam kesendirian maupun orang banyak, takut kepada Allah itu harus. Nomor 3, wal qasdu fil faqri wal ghani. Itu qasdu sederhana itu fil faqr, dalam keadaan kita itu pasrah duwe, utawi wal ghani pas dalam keadaan kita punya. Jadi dong ora duwe ya ngono kuwi, dong duwe ya ngono kuwi gitu. Sederhana. Bukan nek dong ono wah tampilane beda, mangke nek dong ora ono wah ngetoke susah ngene. Sudah sama wa qasdu fil faqr wal ghani gitu. Ini insyaallah menyelamatkan kita. Lajeng wal adlu fil ghadabi war ridho. Ini yang ketiga yang bisa menyelamatkan adalah wal adlu. Adil fil ghadabi war ridho, dalam menghadapi suasana pas nesu dan dalam suasana pas longgar ridho. Ini niku suasanane padha, baik itu perkataannya, baik itu tindakannya sama. Ini jengkel saja nih. Tapi bagaimana jengkel itu kita tetap bisa ngerem keadaannya sama lah ketika kita itu boten jengkel gitu. Marah iya marah, tetapi suasananya itu adil, sama gitu. Bil ghadabi, di saat kita ghadab, di saat kita marah maupun dalam keadaan kita ridho, tetap adil ya, tetap bisa menempatkan tempat yang sebaik-baiknya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang bisa merdeka itu yang bisa menempatkan, bukan terjerumus kepada hal-hal yang bisa merusak ya. Tapi bagaimana kehidupan ini dia bisa menuju kepada hal-hal yang menyelamatkan dirinya itu tadi. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang malah merusak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wong nek wis kadung mengikuti hawa nafsunya itu ya dia akan melampaui batas biasanya. Wa in kasiran yudilluna bi ahwaihim, Allah ngendika sapa wonge sing wong-wong itu mengikuti ya, hawa nafsunya, liyudilluna bi ahwaihim, maka orang itu akan disesatkan oleh Allah dengan hawa nafsunya itu bi ghairi ilmin ya, karena wong sing memperburukan hawa nafsu niku biasane bi ghairi ilmin, biasane ra nggawa ilmu ya. Tapi kalau orang punya ilmu, dia bilang amaliyahnya tertata, bukan karena hawa nafsu ya, bukan karena hawa nafsu. Sekalipun ibadah nek hawa nafsu ya koyone ibadah, tetapi ternyata karena hawa nafsu tidak dimoni itu, maka lidzuluna, maka akan malah sesat dia itu ya. Orang men sesat gaya awake dhewe malah iso juga nyesati wong liya gitu, merusak. Inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin itu. Allah itu preso sapa wong-wong sing do melampaui batas. Maka orang yang semacam ini orang yang enggak bisa merdeka pada dirinya sendiri, tidak akan merdeka. Maka kalau kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya saya nyaket mata Allah Subhanahu wa taala, itulah kita bisa merasakan merdeka yang sesungguhnya. Maka kalau dalam satu kitab Ibnu Qayyim itu menjelaskan al-harabi minarok, jadi wong niku nek melayu dari penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, khalaqalahu wa bariku nafs wasaitan, maka wong kuwi mesti arep menghamba kepada hawa nafsu dan setan. Wong niku wis melayu saka penghambaan dia kepada Allah, mesti orang itu sedang memperturutkan hawa nafsu dan setan. Rusak akhirnya. Nah, monggo memaknai merdeka ini
kembali kepada diri kita, ya. Jadi bukan malah kita mensyukuri kemerdekaan kok malah nggawa maksiat, kadang-kadang ada tuh jel-jelan, tuh nyanyi-nyanyi nggih monggo kira-kira nyanyi-nyanyi niku melalaikan atau tidak, sampai foya-foya tengah wengi tekan esuk ngebian gitu nggih, are ratu subuhan, ora tuh ibadah, ora tuh sholat, ini malah nanti benar-benar kita termasuk orang-orang yang rugi. Walau la fadlullah alaikum, ya, kalau tidak karena kita karunia Allah itu kita tidak akan merdeka itu. Wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Sungguh kita benar-benar orang yang rugi gitu. Maka monggolah ini saya sedikit membuka kajian ini dengan memaknai kemerdekaan. Ya jangan justru kita itu malah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bukan karena rahmatnya Allah kita itu tidak diberikan kemerdekaan ini. Ya, jadi kemerdekaan itu kan karena berkat rahmat Allah. Itu atas berkat rahmat Allah itu undang-undang kok. Ya, undang-undang kan semacam itu atas berkat rahmat Allah ini. Maka monggolah kita ingat betul ya, bagaimana sekuat Fir'aun saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan itu Fir'aun itu ya. Ya, bagaimana itu Allah menimpakan itu wa idnajainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab itu. Ingat itu ketika kami menyelamatkan Musa saat itu dan pengikutnya dari Fir'aun itu. Fir'aun itu. Yasumunakum su'al adab itu. Ya, yang mana Fir'aun itu ya, ditimpakan siksa yang paling buruk gitu. Ya, paling buruk itu. Ya, ini Fir'aun. Kita itu kan disuruh melihat oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana itu. Allah membinasakan itu Fir'aun saat itu. Kenapa itu merasa paling hebat, merasa bisa mengatasi segalanya, lupa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, dihancurkan ya. Beda qala Musa liqaumi ista'inu billahi wassabiru gitu. Ya, sedangkan Musa dan kaumnya saat itu minta pertolongan kepada Allah dan bersabar saat itu. Ya. Dan Allah menunjukkan ini innal ardu lillah, bumi itu miliknya Allah. Ya. Yurisuha may yasha min ibadihi wa aqibatu lil muttaqin. Maka pastilah hamba-hamba Allah itu di akhirnya nanti akibat baik akan menimpa kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Nek sing ora ya dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini arti merdeka, monggolah Bapak Ibu kita semakin mendekat diri kita kepada Allah, mensyukuri sesungguhnya ya. Doa yang diperbanyak saat ini ya doa syukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang kita perbanyak ya. Monggo diperbanyak itu. Ya Allah mugi panjenengan paring pitulungan dumateng kula ala zikrika supados emot dumateng Allah, zikir senantiasa ingat sama Allah, ala zikri wa syukrika dan bisa bersyukur ya, mensyukuri nikmat ingkang Allah paringaken, wa syukri wa husni ibadatik nyuwun dumateng Allah pitulungan supados amal-amal ibadah kita itu bisa diperbagus. Wa husni ibadati, baguskanlah ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang kita perbanyak di dalam memaknai arti bersyukur ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan doa yang juga kita tidak boleh ini kita lupakan, apalagi dalam suasana-suasana
wallahu alam ini akhir zaman mungkin ya. Banyak di sana sini susah ini ya. PBB saja bingung dengan iklim ini bingung ya. Ya sekelas ini PBB presidennya dewe bingung gitu ya. Semuanya bingung bahwa alam sebab ini dengan iklim macam ini kan. Ya, maka kita kembalikan aja sama Allah. Maka saat itu juga zikir pagi dan sore itu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Itu semuanya gabungan di Allah. Kembalikan aja sama Allah ya. Enggak ada yang bisa mendatangkan madarat apapun ya di langit di bumi itu ya, semuanya itu kecuali sudah ya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan aja urusan hanya kepada Allah. Oke, zikirnya ya, zikir itu tadi pagi pada subuh sama pada maghrib itu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kita lanjutkan untuk pembahasan kitab ini yaitu Minhajul Muslim. Beberapa waktu yang lalu ya, kita sampai adab bersaudara karena Allah ya, serta cinta dan benci karena Allah ini ya. Ada beberapa syarat ini ya. Syarat supaya persaudaraan ini adalah hanya semata-mata karena Allah ya, dan kita itu benar-benar bersih ya dari kepentingan apapun yang terkait dengan kepentingan dunia, tujuan-tujuan materi itu ya. Ini di dalam kitab ini ada adab-adabnya ya, ada adab-adab itu. Apa adab yang pertama ya? Yang pertama adalah berakal. Adab yang pertama adalah berakal. Jadi wonten kebaikan kita kepada saudara kita, sahabat kita, ya, orang lain itu kok karena tidak punya akal. Jadi dolan kekancan kok karo wong sing ora duwe akal. Niku sing duwe akal malah jadi padha ora duwe akal itu. Jadi syarat kekancan itu mereka itu bisa memiliki akal yang baik ini. Karena kalau tidak kita rugi. Tidak ada keuntungan sama sekali. Hubungan kok karo wong sing ora duwe akal. Sia-sia begitu. Ini syarat yang pertama ya, karena tidak ada manfaatnya guyon karo wong sing ora duwe akal, ora ana manfaate gitu. Lalu yang kedua ukuranipun berakhlak baik. Akhlaknya baik. Jadi jelas wong niku memang duwe akhlak yang baik kalau kita itu mau kekancan. Nek memang ada indikasi nih bocah atau orang ini memiliki akhlak yang tidak baik, ya sudah kita tidak usah kekancan. Termasuk kayak sepuh-sepuh ini kan juga begitu, berakhlak yang baik. Duwe grup sekarang ini kan mana sing sepuh-sepuh sing luwih aktif tuh grup-grup niku, gitu. Ono grup opo niku sepuh-sepuh nganti niku seragam, ono seragam abang-abang, ono seragam biru-biru. Kan ibu-ibu ya bisa diukur ini kira-kira membawa akhlak yang baik atau tidak. Karena nanti indikasinya saat ini grup-grup itu malah justru ya menimbulkan akhlak yang tidak baik. Lali nek wis duwe pasangan gitu kan malah justru dia di komunitas itu ya saling ikhtilat satu dengan yang lainnya dan sebagainya. Monggo hati-hati. Berakhlak yang baik itu. Ini ukuran di dalam kitab ini. Lalu yang ketiga bertakwa.
Jadi urutan-urutan. Aku nek duwe kanca, duwe nek sakniki bahasane gini komunitas, nggih, seduluran, niku sing kepiye gitu. Ya di situ dilandasi harus ketakwaan. Nggih. Di dalam kitab ini diberikan penjelasan ya. Orang secara fisiknya ini kok secara dohir itu kelihatan orang ini apa gitu, tidak baik, mendurhakai ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus berhati-hati. Contoh waktu sholat teko bladang wae gitu kan. Allah koyo-koyone ora ngerti nek wis luhur gitu ya. Dia tetap beraktivitas, tetap nganake acara, tetap ini kok berkali-kali ya kita kroso, oh ini orang ini bertakwa atau tidak. Nek wong sing takwa ya sik leren sik salat gitu. Iki waktune wis luhur dan sebagainya. Nah ini kira-kira nabrak atau tidak dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan hal-hal yang memang oh ini ada kepedulian, ya, kepedulian. Nggih mutaken, lho salat riyen lho niki wis waktune asar pamane pun. Diingatkan sama oh ini orang baik ini. Tapi kok membiarkan saja, nah ini tidak baik. Sekalipun kadang-kadang Bapak dan Ibu, ya, bagaimana kita itu kekancan kepada orang-orang yang mungkin non Muslim atau apa saja, ya. Kalau tadi mereka itu berakhlak baik, ya mempunyai akal, tidak apa-apa itu, tidak apa-apa kita. Cuma tadi yang sebaik-baiknya landasan yang ketiga adalah bertakwa. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nomor 3. Nomor sekawan dalam kitab ini berpegang kepada Alkitab dan Sunnah atau sipun Al-Quran dan Sunnah, serta menjauhkan diri dari perbuatan khurafat, perbuatan bid'ah. Jadi nek kekancan kita golek seduluran itu kira-kira sak grup niku do yakin dengan Al-Quran dan Sunnah napa mboten, atau kira-kira wong-wong kuwi malah justru berbuat khurafat gitu. Gaweane ning kuburan jaluk karo kuburan, gaweane lelungan gitu ya, ke tempat-tempat yang di situ justru khurafat dan bid'ahnya dikembangkan. Saat ini kan semacam itu. Jadi kita harus hati-hati, pun rasa melu lah, nggak usah diikuti. Sekalipun mungkin itu teman dekatnya, teman apa ya sudah, kita semakin menjauh dengannya. Karena apa? Ini justru nanti kita akan merusak. Jadi ada 4 di dalam kitab ini, penjelasan hadis-hadis ingkang kala wingi itu, ya. Bagaimana landasan kita, kriteria kita, syarat adab-adab untuk bersaudara dengan orang lain ini, bersaudara dengan orang lain. Setunggal ukuranipun berakal napa boten. Nomor kalipun duwe akhlak apik napa boten. Nomor 3-nipun orang ini ana ketakwaanipun dumata Allah napa boten. Dan yang keempat, kira-kira wong iki berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah napa boten, berbuat kegiatan-kegiatan yang khurafat dan bid'ah napa boten. Kalau itu tidak, ya, dan mereka berakhlak, berakal, bertakwa, namun kita ikuti, aman sudah, ya, tidak akan menjerumuskan orang-orang yang semacam itu. Nah, ini batasan wonten kitab menika, ya. Maka menika kita menika berteman kepada selain tadi urutan-urutan ngaten menika, ya, ini di dalam penjelasan itu pasti akan mendatangkan madharat. Mbuh teng mriku ana perselisihan, mbuh niku mangke mereka pada tidak menghargai satu dengan yang lainnya, niku mesti muncul. Ya. Ini dalam kitab ini penjelasan ngaten menika. Lajeng nek wis pun kekancan itu, yang dimaksud hak-hak persaudaraan dikronoke krana Allah menika menapa, ya.
Ingkang sepindah ukuranipun ya, ciri orang yang persaudaraannya itu dikarenakan krono Allah. Ukuran yang pertama di sini satu, saling membantu dengan harta. Ukuranipun saling membantu, memang betul-betul enteng dengan memberikan bantuan materi ini ya. Karena apa? Masing-masing di antara mereka itu sing jenengane harta itu bukan merasa dia miliki sendiri ya. Kalau memang ono kancane sing membutuhkan dan dia punya ada, itu enteng. Jadi lung tunulung. Jadi bukan pamanipun kadang wonten kanca, iki kok aku gek ono rada anu. Lajeng kok dheweke kok enteng. Wis iki aku ono iki jajal. Nek jenengan sik dienggo sik ora apa-apa, Pak. Oh, ini orang baik ini. Nggih. Wong sedulur ya ora, kakak adik ya ora ya. Kadang-kadang enteng sekali orang itu dengan harta ya, membantu dengan hartanya. Ini indikasi kalau bukan krono Allah berat ya. Ini berat. Lalu yang kedua ya, keduanya menjadi penolong bagi yang lain. Jadi ada niatan karo wong niku nulung. Nah, dhewe duweni kita bismillah, aku niate nulung. Jadi antar satu dengan yang lainnya, umpamanya memberi itu memang ucapan terima kasih, sekene wis ana upaya nulungi, sekene ada upaya berterima kasih. Nggih. Jadi tidak ada unsur lain. Ini indikasi karena Allah. Nggih. Jadi saudara yang dimaksud dalam hal ini ya, karena Allah itu adalah yang pertama saling ada bentuk bantuan materi, harta. Yang kedua yaitu landasane nulung ya. Saling tolong menolong ya. Lalu yang ketiga di dalam keterangan kitab ini, Jokowi berusaha menahan lesannya untuk berkata yang tidak baik, itu tidak dia keluarkan, pasti perkataan yang baik. Jadi kalau sedulur, kalau konco niku ketika akan mengucapkan tuh berusaha dengan ucapan-ucapan yang baik. Senaoso mungkin kancane ini ada sesuatu yang tidak begitu baik, tapi berusaha untuk mengeluarkan kata-kata itu yang baik. Ya. Dia tidak akan menyebut aib daripada saudaranya itu. Mamane memang koncone niku pendek. Yo ora mungkin dheweke arep ngoneke sing pendeke kae anu ada. Dia akan mesti menyebutnya yang baik. Ya dengan sebutan-sebutan yang baik. Ini contoh. Lalu keempat, ini kitab ini saya singkat-singkat, memberikan kesempatan kepadanya untuk berbicara, bercerita mengenai apa yang dia sukai. Jadi biasanya pun teman ciri orang yang baik itu dia ingin mendengarkan orang lain. Pun dengan cerita nopo gitu, kita dengarkan aja cerita itu. Dia akan bercerita, menyampaikan apapun, ya. Ini ciri-cirinya orang ini akan mendengarkan, akan mendengarkan, dan dia tidak ceritakan lagi kepada orang lain. Dia cukup mendengarkan cerita orang ini, ya, cukup mendengarkan. Imam Syafi'i mengatakan dalam satu keterangan kitab ini, ya, man wa'atu ahaduhu sirron, ya, siapa yang menasihati saudaranya itu secara sirron, sembunyi-sembunyi, faqad, ya, nafahatu wazanahu, ya, maka dia berarti memasang nasihat dan berusaha untuk berbuat kebaikan, memperbaiki lagi. Jadi kalau mau ketemu orang, kita memberikan nasihat, mau ngajak omong-omong, ya, ini kalau bisa dengan sirron, dengan bertemu sendiri, ya, bukan di hadapan orang banyak. Itu wa ma'atu ahadu sirran faqad nazahu wazina. Jadi orang yang menasihati saudaranya secara sembunyi, maka dia berarti sudah menasihati dengan berusaha berbuat yang baik. Waman atau alaniyatan, ya,
Namun bila ia menasihati itu dengan alaniatan, di situ dengan terbuka itu, faqad, ya, maka orang ini disebutkan dalam kitab ini, ya, yaitu qadahatu wasa'il, ya. Sebenarnya dia telah membongkar daripada aib dan menjatuhkan kehormatannya. Jadi kalau ada orang bercerita, dengarkan. Lalu ketika memang kita itu ingin memberikan nasihat kepada orang yang bercerita tadi, ya, ya lihat dulu banyak orang atau tidak. Nah, kalau banyak orang itu bukan memberikan nasihat, justru kita malah membongkar aib dan menjatuhkan kehormatan saudaranya itu. Jadi kita harus hati-hati, ya. Yang kelima, senantiasa memberikan maaf kepada saudara itu. Bahasa yang lain, memaklumi, gitu. Ya memaklumi, berusaha untuk menutup aibnya, bukan membongkar aibnya. Walaupun ngerti aib, walaupun tahu kejelekannya, gitu. Kalau dia itu sahabat yang krono Allah, ya, persaudaraan krono Allah, pasti dia akan berusaha menutup aibnya, gitu. Dia akan berusaha memberikan maaf kepada kesalahan-kesalahannya. Ya, neng, orang enteng itu, gitu, menutup aib, berusaha tutup aibnya dah. Ya, rasa ngomong kelek, uang, apalagi itu saudara kita, ya, teman kita, tidak perlulah. Ya, ya, pokoknya kepada siapapun tunjukkan bahwa kita itu baik. Gitu. Ya, saya setuju, betul mau ndak. Ya, itu adab di sini. Ya. Mungkin niki diikuti gak kepenak ini. Ya. Lalu setia di dalam bersaudara dan bersahabat itu, walaupun di sini di masa yang panjang, jadi langgeng, jadi persaudaraan itu langgeng, bukan sesaat pas duwe seneng, pas lah duwe bubrah gitu ya, pas ono ini enggak, tapi langgeng sudah. Ya. Ikatannya pun ngoten. Ya ini sedulur sing tenan niku ngoten niku. Persaudaraan krana Allah itu begitu. Tidak ada sebab lain kok. Duwe ya padha ngono kuwi, ra duwe ya padha ngono kuwi, begitu nggih. Sama, ya. Kita sama orang siapapun itu sama, kedudukannya sama, enak ya. Dulu para ini dalam satu keterangan hadis ini, ya, pernah Rasulullah SAW memuliakan seorang wanita tua yang berkunjung ke rumah beliau. Ya. Para sahabat itu pun menjawab itu. Ya. Dia dulu suka datang ke rumah, ya, yaitu ketika Khadijah masih hidup. Ya. Memuliakan orang yang punya persahabatan di masa lalu. Ya. Ini adalah bagian dari agama. Disebutkan dalam penjelasannya, ya, Imam Syafi'i itu, ya, beliau menceritakan dalam satu keterangan ini, ya, idza ahahu shadiqaka, itu, jika temanmu itu mematuhi musuhmu, aduwaka, ya, jadi ketika kita itu punya teman tapi temannya memusuhi mematuhi musuhnya, aduwaka, faqad istaroka, ya, maka berarti keduanya itu lebih bersekutu dalam memusuhimu, ya, istaroka fi aduwaka. Jadi ini perwujudan dari penjelasan, ya. Kalau Imam Syafi'i tadi menjelaskan, ya, dulu, ya, Rasulullah Muhammad SAW itu suka memuliakan orang. Ya. Di sini disebutkan, ya, ada wanita tua yang berkunjung ke rumah beliau. Nah, jadi dinyatakan oleh keterangan hadis ini para sahabat dan beliau pun menjawab, dia dulu suka datang ke rumah beliau, ya, ketika Khadijah masih hidup. Memuliakan orang yang punya ikatan bersahabat dari masa lalu, ya, merupakan bagian dari agamanya. Artinya, jadi cukuplah kita itu baik kepada orang-orang yang, ya, satu agama. Kalau kita ini nanti kembali kepada agama yang ada, berarti kita akan bisa
kita dimusuhi, adu bakot istaroka bi adu waka. Jadi bersekutu dia untuk memusuhinya. Ini batasan-batasan. Lajeng tidak membebaninya dengan sesuatu yang menyulitkan. Jadi ciri seduluran itu tidak memberatkan. Jadi tidak memberatkan dengan apa-apa, ya. Dengan hal-hal yang dia menyebabkan dia terbebani. Di dalam satu keterangan disebutkan, ya, yaitu anak itu di dalam sebuah asar ini, ya, penjelasan para sahabat, wa anqiya ummati baro min takufi, yaitu orang-orang yang bertakwa, ya, itu cirinya adalah dari umatku itu baro, yaitu berlepas diri dari tindakan-tindakan saling membebani, takalufi. Jadi nek sampean ya ojo membebani begitu loh. Anaknya pertemuan urunan membebani. Nah ini jangan. Maka sana enggak usah membebani, ya, enggak usah membebani. Yang terakhir yaitu saling mendoakan, ya, untuknya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Biasanya teman-teman saudara yang baik itu, ya, menanyakan gimana, ya, istri, gimana suami, gimana anak, gimana ngatan niko. Itu cirinya. Ya mudah-mudahan tuh sehat dan sebagainya. Nah ini ciri, ya. Maka idza da'a rajul, ya, li akhihi, ya. Jika seorang itu mendoakan saudaranya, ya, bidul ghaibihi, yaitu dalam keadaan ghaibi, itu artinya orang diketahui dalam kejauhan, qala al malaku wala kamis dzalik, maka para malaikat pun juga akan mendoakan. Kita akan mendapatkan bagian yang sama. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita, yang didoakan itu orang ngerti nek dhewe itu ngaki kebaikan itu, maka kita ini pun juga mendapatkan kebaikan sebagaimana apa yang kita mintakan doa tadi kepada Allah untuk kebaikan saudara kita yang tidak kita bertemu dengan mereka itu. Jadi monggo ini insya Allah saudara itu kalau Allah niku ciri-ciri dalam kitab ini semacam ini. Ya kita praktekkan di antara kita ini, monggo kita saling berbuat kebaikan, tidak saling membebani, mendoakan dengan kebaikan, gitu. Walaupun kita ini enggak sering ketemu dengan putra putri, bapak so ibu, kadang-kadang kita saling mendoakan, ya mudah-mudahan putra bapak ini, ibu ini dimudahkan segala urusannya oleh Allah, disehatkan dan sebagainya itu. Nah ini insya Allah ini saudara yang baik. Saudara yang baik, tidak membebani, memberikan kesempatan orang itu untuk bercerita, dan kita menutup aibnya, tidak diceritakan lagi kepada orang, gitu ya. Memaafkan kesalahannya, ini juga membantu secara materinya, ya. Lalu dalam keduanya itu menjadi penolong. Ini batasan-batasan. Nek harus kepingin jadi sedulur, maka sekarang kan ada sedulur saat lawase begitu. Nah kira-kira ini ada enggak sedulur salawase kok hanya membebani saja? Nah ini ya tidak, tapi saling kita memberikan ketika ada kesulitan, kita membantu dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan, ya, bagaimana standar hubungan baik kita kepada saudara. Ini bukan adik kakak loh, ya, bukan saudara kandung. Kalau saudara kandung sampun, kalau ben ada adab-adabnya. Ini adalah saudara kekancan. Bagaimana kekancan, ya, urutan-urutanipun, adab-adabipun ngaten menika wonten kitab Minhajul Muslim. Insyaallah yang akan datang kita akan bahas bagaimana kita duduk di dalam sebuah majelis. Jadi ketika kita di majelis itu adabnya bagaimana supaya kita mendapatkan keberkahan majelis itu. Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan lagi. Bapak dan Ibu, monggo sepeda malih, karena ini ayat ayat hadis yang ada di dalam kitab ini adalah menjelaskan tentang adab hubungan, ya, minhaj. Jadi bagaimana minhaj kita, ya,
sebagai seorang muslim. Ya, moga sedikit dipraktekin, bukan sah langsung kata ini tadi kekancan gitu caranya pun. Nah, insya Allah kalau kita bisa praktekkan, insya Allah kita akan diberikan kebaikan kita sebagai orang muslim, sebagai orang Islam. Ya. Maka kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafatul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.